Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama 3 buah saham yang melantai di pasar modal Indonesia, dan kami perlu tegaskan bahwa ini hanyalah sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Anda bisa menyaksikan hasil-hasil rekomendasi kami di Instagram kami di carakaya.id. Langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, saham dari bidang retail, yaitu Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau kode sahamnya RALS. RALS hari ini diperdagangkan dengan trading range dari 745 sampai dengan 775 dengan ditutup di 750 atau menurun 15 poin atau 1,96%. Total transaksi yang terjadi pada RALS hari ini adalah 20,50 miliar. Ini membuat RALS cukup liquid. Price earning ratio dari RALS sendiri adalah 41,92 negatif. Artinya RALS masih berada dalam teritori negatif atau dalam keadaan merugi yang disebabkan oleh COVID-19. Market capital atau nilai pasar dari RALS sendiri adalah 5,32 triliun. Dan kalau kita lihat, investor asing hari ini mencatatkan total net foreign sale sebesar 8,23 miliar rupiah di Ramayana, dengan broker YU atau CIMB tampil sebagai top net seller dan broker YP tampil sebagai top net buyer-nya. Dalam 1 bulan terakhir, RALS bergerak dari rentang harga 550 sampai 800. Ini membuat harganya yang sekarang 750 sudah cukup tinggi untuk harga monthly-nya. Tapi kalau kita lihat harganya secara year to date atau dari awal tahun, harga tertinggi RALS adalah 1.300. Sedangkan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 1.875. Jadi kalau kita lihat secara year to date ataupun secara 3 tahunan, RALS masih memiliki spare atau jarak yang cukup jauh ke year to date high-nya. Bagi kami sendiri, RALS memiliki support di angka 730 dengan resisten terdekat adalah di 900. Jadi trading range kami untuk RALS adalah dari 730 sampai ke 900. Lalu kita pindah ke sektor basic industry dengan saham dari sektor semen, yaitu Indosemen Tunggal Prakasa Tbk atau kode sahamnya adalah INTP. INTP hari ini bergerak dengan range dari 14.700 sampai 15.200 dengan ditutup di 14.800 atau melemah 225 poin atau 1,5%. Total transaksi yang terjadi di INTP cukup liquid hari ini adalah 90,71 miliar rupiah. Price earning ratio untuk INTP cukup tinggi, yaitu 36,59. Market capital atau nilai pasar dari INTP adalah 54,48 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan INTP bergerak dari 12.025 sampai dengan 15.500. Jadi secara bulanan memang INTP bisa kita kategorikan sudah mahal. Harganya sekarang 14.800. Tapi kalau kita lihat dari rentang harga tertinggi tahunannya atau year to date high adalah 19.350 dan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 23.950. Ini membuat INTP masih menarik karena dari year to date high-nya masih cukup jauh. Tapi hari ini investor asing kembali melakukan penjualan dalam saham INTP ini sebesar 45,95 miliar dengan broker KZ tampil sebagai top net seller, sedangkan broker PD tampil sebagai top net buyer-nya. Dan bagi kami sendiri, INTP memiliki support di 14.050 dengan resisten di 15.800. Dan akhirnya kita sampai ke saham yang ketiga,
yaitu saham dari sektor pertambangan, khususnya pertambangan batu bara atau coal mining, yaitu Bukit Asam Tbk atau PTBA. PTBA hari ini bergerak dengan trading range dari 2420 sampai ke 2470 dan ditutup di 2450 atau menguat 20 poin atau 0,82%. Total transaksi yang terjadi di PTBA hari ini cukup besar, 156 miliar. Ini membuat saham PTBA jelas sangat liquid. Price earning ratio untuk PTBA sendiri masih cukup murah, 10,95, jadi secara valuasi PTBA masih sangat baik. Market capital untuk PTBA sendiri adalah 28,23 triliun. PTBA juga diuntungkan dengan isu naiknya harga batu bara di musim dingin di negara-negara 4 musim. Dan hari ini investor asing sendiri mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 3,24 miliar di PTBA. Sedangkan rentang harga bulanan untuk PTBA adalah dari 1945 sampai dengan 2530. Ini membuat harga PTBA secara monthly memang sudah cukup tinggi di 2450 ini. Sedangkan untuk year to date atau harga tertinggi dari awal tahun adalah 2870. Sedangkan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 5025. Hari ini broker NI tampil sebagai top net seller, sebagai top net buyernya adalah broker AK. Dan bagi kami PTBA adalah sebuah saham dengan support di 2320 dengan resistennya di 2730. Jadi trading range kami untuk PTBA adalah 2320 sampai dengan 2730. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami rekomendasikan untuk kita belajar bersama. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di dalam pasar modal Indonesia, dan juga jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight, informasi, dan konten-konten menarik dari carakaya.id. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam karena Anda selama ini sudah mendukung kami. Sejak 5 bulan terakhir kami meluncurkan channel ini, hari ini kami bisa menembus 7.000 subscriber. Dan ini semua tidak akan mungkin bisa terwujud tanpa dukungan Anda semua setiap harinya yang membuat kami semakin bersemangat. Jadi kami mohon terus mendukung kami supaya kami semakin bersemangat lagi memberikan konten terbaik bagi Anda sekalian. Sampai jumpa di berbagai konten menarik lainnya dari carakaya.id.